Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piza Anggelia Putri dengan NIM 220422778 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materinya yaitu kriteria penilaian, posisi, dan urgensi mata kuliah dalam capaian pembelajaran lulusan CPL. Kriteria penilaian, posisi, dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian-capaian pembelajaran lulusan CPL adalah pedoman yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menjelaskan prinsip-prinsip teknik sipil, menyusun laporan belajar, merancang pembelajaran, dan melaksanakan laboratorium eksperimen. Ini adalah bagian dari sistem pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai tujuan CPL. Kriteria penilaian mencakup keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Selanjutnya, posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL adalah bagian dari prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang dijelaskan dalam dokumen yang menganggap siswa mampu memahami RPS, kontrak perkuliahan, kriteria penilaian, sumber belajar, dan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Mata kuliah yang memiliki kriteria penilaian, posisi, dan urgensi yang tinggi dalam pencapaian CPL adalah yang mempunyai tugas yang menyusun laporan belajar, merancang pembelajaran. Selanjutnya yaitu cara menentukan posisi urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Menentukan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian-capaian pembelajaran lulusan CPL adalah bagian dari prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Posisi mata kuliah dalam pencapaian CPL merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan: memahami isi RPS, kontak perkuliahan, kriteria penilaian, sumber belajar, dan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan yang dapat diukur atau diamati yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi kemampuan yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Dalam pencapaian CPL, posisi dan urgensi mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Mengidentifikasi kemampuan yang dapat diukur atau diamati yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Mengidentifikasi kemampuan yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Dalam pencapaian CPL, posisi dan urgensi mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari kemampuan akhir yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL.
Yang pertama RPS, Rencana Pembelajaran dan Pengajaran. RPS adalah dokumen yang menjelaskan tata cara pembelajaran, pengajaran, dan asesmen di sekolah. RPS menentukan posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL, sehingga mahasiswa perlu memahami RPS yang dijelaskan dalam mata kuliah tersebut. Yang kedua yaitu kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah pedoman yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Yang ketiga yaitu sumber belajar adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran, seperti buku, jurnal, dan materi online. Posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas sumber belajar yang digunakan dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya, tugas dan tata tertib perkuliahan. Tugas dan tata tertib perkuliahan adalah faktor yang mempengaruhi dan posisi urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Mahasiswa harus memahami tugas dan tata tertib perkuliahan yang dijelaskan dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL juga tergantung pada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang dijabarkan dalam mata kuliah tersebut. Selanjutnya, bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran seperti kuliah, praktik, dan praktikum juga mempengaruhi posisi dan urgensi mata kuliah dalam pencapaian CPL. Mahasiswa harus memahami bentuk pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kalau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.